Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, jamaah sekalian, kita lanjutkan kisah tentang detik-detik wafatnya orang terbaik kedua setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah merasakan sakit yang lumayan nemen, merasa ajalnya segera tiba, maka Sayyidina Abu Bakar kemudian memanggil para sahabat senior untuk bermusyawarah dalam menentukan siapa nanti yang akan menggantikan dirinya sebagai khalifah. Namun setelah para sahabat ini bermusyawarah, mandat itu dikembalikan lagi kepada Sayyidina Abu Bakar dengan mengatakan, wahai khalifah Rasulullah, bahwa orang yang paling paham dengan urusan ini adalah engkau sendiri. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar meminta pandangan mereka satu persatu. Jadi kalau bareng-bareng mungkin kalau tidak setuju ada yang sungkan, dipanggil satu persatu untuk dimintai pendapat tentang orang yang telah dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar. Siapa kemarin? Sayyidina Umar bin Khattab. Ini adalah pilihan daripada Sayyidina Abu Bakar. Ini semacam dulu sebelum pemilihan presiden langsung itu ya kira-kira seperti itu, Bu. Jadi kita memberikan mandat kepada wakil rakyat. Wakil rakyat ini kemudian memilih seorang pemimpin. Kira-kira begitu. Cuma ini yang dikasih mandat satu orang, bedanya. Nanti beda lagi setelah masanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu begitu mau wafat ini kemudian mengumpulkan sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, yang pada waktu itu di Madinah ada 6 orang, yang lainnya masih berada di luar. 6 orang ini disuruh musyawarah, disuruh memilih siapa yang pantas. Jadi beda-beda nanti. Jadi tidak ada sistem pemerintahan yang baku di dalam Islam, atau yang disebut dengan kekhalifahan itu tidak ada. Nabi ke Sayyidina Abu Bakar itu dengan musyawarah, dipilih oleh para sahabat. Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar ditunjuk. Sayyidina Umar ke Sayyidina Utsman itu berdasarkan, kalau sekarang mungkin dewan, cuma anggotanya cuma ada 6. Nanti beda lagi dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baik, kita lanjutkan. Jadi sahabat-sahabat yang dipanggili satu persatu ini semuanya menyatakan setuju dengan pendapat Sayyidina Abu Bakar, yaitu penggantinya adalah Sayyidina Umar. Tetapi ada satu sahabat yang nampaknya keberatan. Masih ingat Pak siapa kemarin? Sinten, Bu? Tolhah, terusannya sinten? Tolhah bin Ubaidillah. Diturukan bin Roto Eling. Tolhah bin Ubaidillah. Nah, ini juga salah satu sahabat dari 10 yang dijamin masuk surga. Ini masih kerabat daripada Sayyidatina Aisyah, masih misanan dari pihak ibu. Tetapi walaupun tidak sependapat, setelah dijelaskan panjang lebar oleh Sayyidina Abu Bakar, Tolhah ini kemudian bisa memahami pilihan daripada Sayyidina Abu Bakar.
Nah, para jamaah sekalian, setelah semua sepakat, ya, Abu Bakar kemudian memanggil Sayyidina Umar. Memanggil Sayyidina Umar. Yang dari awal belum dilibatkan. Dari awal belum dilibatkan. Dipanggil, datang, kemudian dikasih tahu bahwa saya memilihmu wahai Umar. Kemudian apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Wahai Abu Bakar, engkau telah bermusyawarah dengan semua orang. Tetapi kenapa engkau tidak melibatkan aku? Kata Sayyidina Umar. Tetapi kenapa engkau tidak melibatkan aku? Demi Allah, saya sama sekali tidak menginginkan kedudukan itu, yaitu khalifah. Masya Allah. Tetapi jawaban Sayyidina Abu Bakar luar biasa juga. Wahai Umar, jika aku tahu bahwa engkau menginginkannya, maka pastinya saya tidak akan memilihmu. Jadi kalau orang itu menginginkan justru tidak diberikan. Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar ini keberatan dengan pilihan Sayyidina Abu Bakar, tidak sama sekali menginginkan kedudukan khalifah, tetapi oleh Sayyidina Abu Bakar justru orang yang tidak menginginkan itulah yang justru harus dipilih. Masya Allah. Nah, lanjut Umar. Gantilah aku wahai Abu Bakar. Gantilah aku, jangan saya. Kemarin saya sampaikan bahwa di zaman-zaman itu Pak, orang memilih pemimpin itu merem tok, terus gerabak-gerabak, cekel satu orang, sudah dapat pemimpin yang bagus, yang baik, karena memang masyarakatnya baik. Ngerti nggih? Nah, kalau masyarakatnya ini model waktu milih pemimpin dikai duit terus milih, gak mikir apa-apa, wis pokoke ana apa-apane ya sapa-sapa nggih. Nek gak ana apa-apa ya gak sapa-sapa. Nek gak ana sing ngekeki ya gak budal aku. Nah, ini masyarakat model begini pastinya akan mendapatkan pemimpin yang tidak baik juga. Ngoten nggih. Jadi pemimpin itu adalah cerminan daripada masyarakatnya. Ngoten gampang mawon Bang. Pemimpinnya model ngoten. Lah pancene masyarakatnya modelnya begitu. Ngoten. Jadi demi Allah, kata Sayyidina Abu Bakar menjawab Umar yang mengatakan, gantilah aku wahai Abu Bakar. Demi Allah aku tidak akan melakukannya. Dan semua sahabat pun telah sepakat dengan pilihanku. Untuk itu, wahai Umar, apakah saya perlu menghunus pedang untuk memaksamu? Masya Allah. Nggih. Masa jadi presiden kok sampai dipaksa nggawe pedang to, Bu? Nggih. Ini kan luar biasa. Demi Allah, apakah saya harus mengeluarkan pedang, menghunus pedang untuk memaksamu? Maka melihat keseriusan daripada Sayyidina Abu Bakar, apalagi kondisinya sedang sakit, Sayyidina Umar ini ya kasihan, ya bagaimana ya? Akhirnya kemudian tidak ada pilihan lain kecuali menerima dan melaksanakan keinginan daripada Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, mendekatlah. Ini posisi sedang sakit Pak. Posisi sedang sakit di tempat tidur. Wahai Umar, mendekatlah. Umar pun mendekat, kemudian sambil memegang tangan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ini kemudian berwasiat, berpesan, panjang sekali pesannya. Tapi saya akan sampaikan sedikit saja. Di antaranya adalah, wahai Umar, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Siapa yang berat timbangannya adalah yang banyak amalnya ketika di dunia. Amal soleh maksudnya. Dan timbangan dari kebaikan adalah timbangan yang berat. Jika engkau mengingat ahli surga, maka berharaplah engkau menjadi bagian dari mereka.
Dan jika engkau mengingat ahli neraka, maka katakanlah, aku sama sekali tidak berharap bersama dengan mereka. Jadilah orang yang mau menasehati dan mau dinasehati. Jangan hanya mau menasehati, tapi kalau dinasehati tidak mau. Bahaya ini. Jadi orang yang tidak mau dinasehati itu sama halnya dengan orang yang kakinya yang satu sudah kejebur di jurang. Jurang. Tinggal satu kaki saja. Begitu kepleset jatuh. Kemudian lanjut Sayyidina Abu Bakar. Dan kamu tidak menginginkan kecuali hanya kepada Allah. Tidak berkecil hati atas rahmat Allah. Andaikan suatu saat kamu menemukan jalan buntu atau berbuat kesalahan, maka jangan pernah kamu putus asa atau berkecil hati atas rahmat Allah. Allah pasti akan merahmati hambanya. Walaupun misalnya melakukan dosa yang sebesar apapun, pasti akan diampuni. Sayangilah umat muslim. Tumbuhkanlah kasih sayang di antara mereka dan kasih sayang kepadamu. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya. Itu sudah klop luar biasa, Bang. Kalau ada pemimpin yang tidak mencintai rakyatnya, apalagi rakyatnya juga tidak mencintainya, ini alamat rusak, Pak. Rusak di mana-mana. Aku memohon kepada Allah agar mendapatkan kemenangan dan kebaikan yang besar darimu. Jadi Sayyidina Abu Bakar memilih Sayyidina Umar ini juga mempunyai harapan yang besar. Pertama tentang penaklukan-penaklukan di wilayah Persia dan Romawi. Yang kedua, supaya pemerintahan Islam itu jauh lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar terus memberikan wasiat kepada Sayyidina Umar. Termasuk masalah penaklukan, termasuk masalah dunia. Tadi kan masalah akhirat. Dan nasihat itu diakhiri dengan kalimat, sungguh aku rindu Rasulullah. Masya Allah. Sungguh aku rindu Rasulullah. Nah sekarang kita fokus pada sakitnya Sayyidina Abu Bakar, Pak. Jadi beliau itu sakitnya bermula suatu ketika beliau ini mandi. Padahal musimnya sangat dingin, cuacanya sangat dingin. Bisa membayangkan bagaimana? Posisi sangat dingin terus mandi. Setelah mandi itulah beliau kemudian demam. Sampai nanti 15 hari ke depan wafat, 15 hari. Dan selama itu pula beliau tidak ikut sholat jamaah di masjid. Yang menjadi imam kemudian ditunjuk yaitu sinten kira-kira, Pak? Sayyidina Umar. Jadi selama 15 hari itu yang ngimami sholat Sayyidina Umar. Masya Allah. Kemudian di saat-saat itulah Sayyidina Abu Bakar berpesan kepada para sahabat. Wahai kalian para sahabatku, periksalah oleh kalian pertambahan hartaku sejak aku menjadi khalifah. Jika kalian mendapati ada tambahan, maka kembalikanlah kepada khalifah setelah aku. Masya Allah. Ini jadi kalau dalam bahasa kita apa, Pak? LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara. Awal diteliti, terakhir nanti diteliti. Kalau di Indonesia kan awal laporan saja, waktu terakhir kan nggak diteliti. Ini oleh Sayyidina Abu Bakar, para sahabat disuruh meneliti berapa penambahan kekayaanku. Kalau ada tambahan maka kembalikanlah kepada khalifah setelah aku. Masya Allah. Para sahabat kemudian menghitung seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar, maka didapatilah
kelebihan itu sebelum menjadi khalifah dan setelah menjadi khalifah, satu pembantu atau budak dan satu ekor onta yang biasanya digunakan untuk mengangkut air untuk nyiram kebunnya. Masya Allah. Ya. Maka seorang budak ini dan seekor onta ini dikembalikan atau diserahkan para sahabat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Ya. Melihat yang demikian ini, Sayyidina Umar ini langsung meleleh hartanya, Pak. Meleleh sambil mengatakan, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Sesungguhnya ia telah membuat kesulitan bagi siapapun yang telah menjadi khalifah setelahnya. Kalau pendahulunya seperti itu, hanya untuk nyontoh seperti itu saja, maka pemimpin selanjutnya akan merasa kesulitan. Apalagi lebih baik daripada pendahulunya. Sementara sekarang ini kalau ada orang kampanye, itu mereka janjinya akan lebih baik daripada sebelumnya. Sementara Sayyidina Umar ini mengatakan, sungguh engkau telah membuat kesulitan bagi orang yang akan menggantikanmu. Jadi untuk meniru saja sudah kesulitan, apalagi lebih baik. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Abu Bakar juga berpesan, sesungguhnya Umar tidak mengabaikan diriku hingga aku memperoleh bantuan dari Baitul Mal sebesar 6.000 dirham. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, itu kan otomatis tidak bisa berbisnis, Pak, karena ngurusi umat. Maka Sayyidina Umar ini mengusulkan kepada para sahabat supaya Sayyidina Abu Bakar mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Dan gajinya jadi Sayyidina Abu Bakar itu memimpin selama hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Nah, selama itu dihitung-hitung oleh Sayyidina Abu Bakar, gaji yang diberikan kepada beliau itu sebesar 6.000 dirham. Atau setara dengan, kalau dirupiahkan sekarang kira-kira 480 juta. Berapa tahun tadi? 3 tahun. 480 juta. Satu dirham itu kira-kira 80 ribuan. 80 ribuan. Nah, berarti gaji 1 tahun itu perkiraan 160 juta, Pak. 1 tahun itu ya. Dan kalau 1 tahun 160 juta, 1 bulan kira-kira berapa? Saya hitung kemarin, kalau jenengan belum hitung, saya hitung kemarin. Sudah siap-siap, Pak. Enggak tak hitung kesuwen. Kira-kira 13 juta. Masya Allah. Gaji presiden 13 juta. Jenengan tahu sekarang presiden Indonesia itu gajinya berapa? Enggak tahu ya. Kira-kira 100 ke atas lah. 100 ke atas. Ini 13 juta, Pak. 1 bulan. Masya Allah. Kalah dengan pegawai BUMN sekarang. Nah, untuk mengganti uang yang pernah dipakai itu, Sayyidina Abu Bakar berpesan agar di antara kebun-kebunnya itu ada 1 bidang yang kemudian diberikan kepada Baitul Mal untuk mengganti uang yang selama 3 tahun itu diterima dari Baitul Mal. Masya Allah, Pak. Jadi gaji itu di akhir hayatnya beliau kembalikan berupa sebidang tanah. Gak nutut, Pak. Angel. Masya Allah. Kemudian untuk putrinya, putri tercinta yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berpesan, wahai Aisyah, tidak seorang pun dari keluarga besarku yang lebih aku cintai dibanding dengan kamu. Dulu aku pernah memberikan sejumlah kurma kepadamu. Kurma ini, Pak. Dan itu menjadi ganjalan
menjadi ganjalan pikiranku. Untuk itu kembalikanlah kurma itu menjadi harta warisan. Jangan paham apa yang dimaksud Sayyidina Abu Bakar ini? Dereng nggih? Jadi sebelum wafat itu karena mempunyai kurma dan orang yang disenangi, paling disenangi itu putrinya yaitu Sayyidatina Aisyah. Kurma itu diberikan kepada Sayyidatina Aisyah. Nah, ini kalau anak-anaknya yang lain tahu, ikut dikei aku gak dikei, maka apa yang terjadi? Geger. Tapi saya yakin putra-putranya Sayyidina Abu Bakar tidak begitu. Tetapi ini menjadi ganjalan bagi Sayyidina Abu Bakar. Maka kurma itu disuruh mengembalikan. Sehingga nanti kalau Sayyidina Abu Bakar wafat, kurma ini juga menjadi harta warisan. Nah, ini saya perlu diperjelas, Pak. Warisan itu seperti apa? Ada yang namanya hibah, kemudian wasiat, ada yang namanya warisan. Kalau hibah itu harta yang diberikan kepada orang lain sebelum dia meninggal. Itu namanya hibah. Walaupun anaknya sendiri. Walaupun anaknya sendiri. Jadi itu bukan warisan, Pak. Nah, yang kedua wasiat. Wasiat itu orang yang mau meninggal kemudian memberikan pesan. Nah, itu namanya wasiat. Nanti kalau saya tidak ada, maka yang itu diberikan kepada itu, yang itu diberikan kepada itu. Itu namanya wasiat. Tidak bisa diubah-ubah. Kecuali wasiat itu menimbulkan permasalahan. Nah, ini boleh diubah. Ngerti nggih? Nah, yang namanya warisan itu harta sepeninggal orang yang sudah meninggal. Ngerti? Jadi, kalau ada orang tua yang kemudian sebelum meninggal kok sudah pesan ini untuk anakku yang ini, untuk anakku yang ini, maka itu namanya bukan warisan, bukan. Bukan warisan. Ngerti? Tidak bisa diprotes. Ya, tergantung yang punya atau nggih. Termasuk anak angkat misalnya. Anak angkat bisa mendapatkan hibah, bisa. Mendapatkan wasiat juga bisa. Tergantung yang punya orangnya sendiri kok. Anaknya pun tidak bisa. Kemudian hibah kepada anak angkat, kemudian anak aslinya menggugat, tidak bisa. Tetapi kalau harta warisan, orang yang sudah meninggal dan meninggalkan harta, ini baru namanya waris. Yang itu nanti kalau dalam pembagiannya kok ada yang tidak sepakat, maka akan dibagi menurut hukum waris yang disebut dengan faraid. Jadi faraid atau hukum waris itu posisinya di belakang sendiri, bukan di depan. Kalau misalnya dibagi-dibagi ada yang tidak setuju, maka harus menggunakan hukum faraid atau waris. Ngerti nggih? Nah, waris ini khusus untuk keluarganya. Istri, anak, dan seterusnya. Tidak bisa diberikan kepada anak angkat. Kalau hibah sama wasiat tadi masih boleh. Loh, bagaimana kalau misalnya wasiatnya itu setelah dibagi-bagi habis? Ya berarti dia tidak punya warisan, kan? Dibagi-bagi sebelum meninggal sudah habis dibagi. Ini untuk ini, ini untuk ini, untuk ini untuk ini. Maka dia sudah tidak punya harta untuk diwariskan. Baik, kita lanjutkan sedikit. Nah, di hari ke-15 sakitnya itu, tepatnya Senin malam. Senin malam berarti Senin malam Selasa. Tanggal 21 Jumadil Akhir di tahun ke-13 Hijrah. Beliau bertanya kepada putrinya, "Wahai putriku Aisyah, pada hari apa Rasulullah meninggal?" Hari apa, Pak? Senin. Hari Senin. Maka dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, hari Senin. Beliau kemudian mengatakan, "Aku berharap meninggal dunia pada hari ini hingga malam nanti." Dan itu dikabulkan oleh Allah, Bang. Jadi usianya sama, harinya juga sama. Masya Allah. Kemudian beliau menanyakan, "Lalu dengan apa nanti kalian mengafani aku?"
Aisyah menjawab, kami mengafani Rasulullah dengan 3 helai kain yang berasal dari Yaman. Dan tidak menggunakan baju dan tutup kepala. Hanya 3 helai. Lalu Abu Bakar mengatakan, coba lihat kain yang aku pakai ini, yang masih dipakai beliau, yang masih melekat wewangian Ja'faron ini, dicuci. Cuci, nanti setelah saya meninggal, maka dengan kain itulah saya dikafani dan tambahkan 2 helai kain. Masya Allah. Maka seorang sahabat kemudian mengatakan, Allah telah memberikan rizki kepada kita dengan rizki yang baik dan halal. Maka izinkan kami, wahai Khalifah Rasulullah, untuk mengafani kamu dengan kain yang masih baru. Lalu jawabnya Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya kain yang baru itu lebih pantas untuk orang yang masih hidup. Sebab orang yang sudah mati itu sebentar lagi mayitnya akan menjadi santapan ulat dan cacing. Dan kain itu akan menjadi kain yang lusuh dan akan hancur. Maka eman kalau digunakan untuk mengafani saya. Lebih baik digunakan untuk orang yang masih hidup. Masya Allah. Kemudian beliau berwasiat, apabila telah tiba ajalku nanti, orang yang akan memandikan jasadku adalah istriku yang bernama Asma binti Umais. Asma binti Umais. Dan dikubur di sebelahnya makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di makam Rasulullah itu ada berapa makam, Pak? Berapa? 3, 3. 1 Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga Sayyidina Umar. Jadi Sayyidatina Aisyah itu sudah mengincar tempat itu. Itu kan rumah beliau, rumah beliau. Berarti nanti suaminya, ayahnya dan beliau. Tetapi ketika Sayyidina Umar wafat, mau wafat pun menyuruh anaknya, kalau diizinkan maka ayah saya Umar ingin sekali dikuburkan dengan 2 orang kekasihnya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Aisyah merelakan tempat itu untuk Sayyidina Umar. Jadi makamnya itu jejer tapi rodok mundur didik, mudun didik ngeten. Rasulullah kemudian mundur didik, mudun didik nggih. Sayyidina Abu Bakar kemudian mundur maneh Sayyidina Umar. Jadi mboten sejajar tapi rodok niki mundur didik ngoten. Masya Allah nggih. Itulah wasiat yang terakhir dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan kalimat yang terakhir dari lisan manusia termulia setelah Rasulullah ini adalah penggalan akhir dari ayat 101 surat Yusuf. Tawaffani muslimau wa alhiqni bis shalihin. Wahai Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Maka wafatlah Abu Bakar As-Siddiq setelah 3 tahun menjadi khalifah pada usia 63 tahun. Inilah kesedihan yang kedua yang dirasakan oleh penduduk Madinah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka Madinah dirundung kedukaan. Tidak ada seorang pun yang dijumpai kecuali dia mengalirkan air mata di pipinya. Ada yang sesuguhan dan lain-lain. Ini semuanya, baik laki-laki maupun wanita. Para jamaah rahimakumullah, inilah akhir perjalanan hidup dari sahabat terdekat Rasulullah. Semoga Allah merahmatinya dan meridhoinya. Dan semoga Allah menyambungkan ruh kita dengan ruhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pertemuan berikutnya, sebelum kita membahas bagaimana Sayyidina Umar diangkat dan bagaimana menjalankan perintahnya, akan kita bahas terlebih dahulu keutamaan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.